Bab 2, berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep fungsi, input, proses, output. Yang kedua, peserta didik mengeksekusi rangkaian langkah kerja. Bagian A, fungsi. Pengertian fungsi yaitu merupakan pemetaan setiap anggota suatu himpunan. Sebagai contoh, di sini terdapat fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Jika x sama dengan 3, maka kita akan mengerjakan fungsinya. Jadi, nilai x akan diganti menjadi 3. Dan ini merupakan sebuah input. Jadi, inputnya di sini adalah 3. Kita akan masukkan 3 ke dalam fungsinya. Jadi, ini 3 akan dipetakan ke dalam fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Oke, jadi kita masukkan nilai 3 ke x. Jadi fx di sini x-nya akan berganti menjadi 3 yaitu f3. Kemudian akan diproses di fungsi tadi. Jadi tadi fungsinya adalah 2x tambah 3. X-nya diganti menjadi 3. Jadi 2 kali 3 tambah 3. Oke, kita akan proses. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian ditambah 3. Hasilnya adalah 9. Hasil disebut juga sebagai output. Jadi dari contoh ini kita bisa melihat bahwa konsep fungsi termasuk di dalamnya adalah adanya input. Jadi inputnya adalah 3. Kemudian ada proses. Jadi kita proses fungsinya yaitu 2 kali 3 tambah 3. Hasilnya 6 tambah 3. Jadi ini adalah proses. Dan hasil akhirnya adalah 9 atau disebut juga sebagai output. Nah, hal ini juga mirip ketika kita menggunakan komputer. Jadi ketika kita menggunakan komputer, ada input yang dimasukkan, ada perintah, kemudian komputer memproses, dan akan ada hasil akhirnya atau outputnya. Oke, untuk lebih memahami konsep fungsi, mari kita kerjakan tugas 1. Tugas 1 fungsi berkaitan dengan soal cerita tentang mesin pembentuk kue. Di sini soal ceritanya, Bobo bermain ke pabrik kue. Terdapat mesin yang membentuk adonan kue menjadi bentuk-bentuk tertentu. Mesin memiliki 3 pintu masuk. Adonan kue dimasukkan melalui pintu masuk, mengalir di sepanjang jalur, dan akan ke pintu keluar yang disimbolkan sebagai huruf K. Oke, seperti ini tampilan dari mesin pembentuk kuenya. Jadi, di sini ada 3 pintu masuk, yaitu pintu 1, pintu 2, dan pintu 3. Nah, di dalam mesin pembentuk kuenya terdapat beberapa proses. Mari kita lihat satu persatu. Jadi di pintu 1, di sini terdapat sebuah garis yang menandakan terdapat sebuah proses. Jadi proses yang ada di tahap ini yaitu jika adonan kuenya berbentuk segi 4, maka adonan kue akan diubah menjadi segitiga. Kita bisa lihat di sini terdapat tanda panah ke kanan, artinya bentuk adonan kue yang di kiri nantinya akan diubah menjadi bentuk yang ada di sebelah kanan. Contohnya yang ini. Jadi awalnya adonan kue berbentuk segi 4, kemudian akan diubah menjadi segitiga. Nah, ini hanya berlaku jika adonan kue sebelumnya itu berbentuk segi 4. Jika tidak berbentuk segi 4, maka bentuk kue akan tetap, bentuk adonan kuenya itu akan tetap. Kemudian akan terus berlanjut ke proses yang di bawah, jadi adonan kuenya akan berjalan menuju ke pintu keluar yang ada di bawah. Nah, di sini juga prosesnya sama dengan tahapan yang tadi. Adonan kue hanya akan berubah bentuk jika adonan awalnya itu berbentuk segi 4, baru dia akan diubah menjadi segitiga. Kemudian akan sampai di pintu keluar. Di sini terdapat 2 proses, yaitu jika adonan kue berbentuk segitiga, maka akan diubah menjadi segi 4. Dan jika berbentuk lingkaran, akan diubah menjadi segitiga. Nah, perhatikan, jadi prosesnya ini hanya berlaku dari kiri ke kanan, sesuai dengan tanda panahnya, yaitu tanda panah ke kanan, bukan sebaliknya. Jadi pahami baik-baik bahwa proses perubahan adonan bentuk kue hanya berlaku dari kiri ke kanan, karena tanda panahnya dari kiri ke kanan. Oke, kita akan mengerjakan soalnya. Jadi di sini soalnya tentukan output adonan jika input lingkaran ke pintu nomor 1. Jadi mari kita kerjakan soal nomor 1. Oke, di sini terdapat adonan berbentuk lingkaran sesuai dengan soal nomor 1. Input lingkaran, input adonan kue berbentuk lingkaran ke pintu nomor 1. Oke, jadi adonan kue yang berbentuk lingkaran akan kita masukkan ke dalam pintu mesin pembentuk kue yang nomor 1. Kita akan masukkan di sini. Nah, di pintu masuk nomor 1, adonan kue yang berbentuk lingkaran ini akan melalui proses yang di sini. Nah, di sini adonan kue itu memiliki proses, yaitu jika berbentuk segi 4, maka akan diubah menjadi segitiga. Nah, karena bentuk awalnya adalah lingkaran,
bukan segi 4, maka adonan kue ini akan tetap berbentuk lingkaran karena dia bukan berbentuk segi 4. Oke, jadi dia bisa melalui proses ini dan akan menjadi berbentuk lingkaran seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi adonan kue tadi yang berbentuk lingkaran tidak mengalami perubahan bentuk, maka akan terus berlanjut. Oke, jadi adonan kue ini akan mengalir ke bawah, kemudian akan menuju pintu keluar, dan dia akan berhenti kembali di sini. Jadi di sini akan terdapat proses perubahan bentuk kembali. Oke, jadi kita lihat proses perubahan bentuknya. Ini hanya akan terjadi jika adonan kue awalnya berbentuk segi 4. Nah, karena adonan kue kita di tahap ini berbentuk lingkaran, maka dia tidak akan berubah bentuk. Karena di sini prosesnya hanya akan berubah jika adonan kue berbentuk segi 4. Jadi, adonan kue berbentuk lingkaran ini akan terus melanjutkan prosesnya. Jadi dia tetap akan berbentuk lingkaran. Oke, sampai di sini adonan kuenya akan terus bergerak, kemudian akan menuju pintu keluar dan akan sampai di tahap ini. Nah, di sini adonan kuenya masih berbentuk lingkaran dan dia akan melalui proses perubahan bentuk lagi. Nah, di sini prosesnya adalah jika adonan kue berbentuk segitiga, maka dia akan diubah menjadi segi 4. Nah, karena adonan kue sekarang berbentuk lingkaran, maka adonan kuenya tidak akan mengalami perubahan bentuk karena bukan berbentuk segitiga. Oke, kita lanjut. Oke, jadi adonan kue yang berbentuk lingkaran akan melewati proses ini dan tetap berbentuk lingkaran. Nah, di proses akhir, proses perubahan bentuknya itu akan mengalami perubahan bentuk jika berbentuk lingkaran. Nah, jika adonan kue berbentuk lingkaran melewati proses ini, maka dia akan diubah menjadi segitiga. Sehingga hasil akhir dari adonan kue yang berbentuk lingkaran ini, dia akan berubah menjadi segitiga. Karena sesuai dengan prosesnya, yaitu jika adonan kue awalnya berbentuk lingkaran, maka dia akan diubah menjadi segitiga. Sehingga hasil akhir dari soal nomor 1, itu jawabannya adalah berbentuk segitiga. Oke, seperti ini ya. Jadi jawaban nomor 1, input lingkaran ke pintu nomor 1 itu sama dengan adalah segitiga. Outputnya adalah segitiga. Mungkin itu sebagai contoh nomor 1. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 silahkan kalian kerjakan sendiri di buku tugasnya. Oke, semoga bisa dipahami.